Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar ya suara saya ya. Oke, kita akan mulai webinar pada malam ini, yaitu optimalisasi promosi melalui WA marketing ya. Oke, nah, ini saya share layar dulu. Nah, malam juga Bu Sri. Oke, teman-teman. Nah, berbicara soal tools WA marketing, tools WA marketing itu macam-macam ya. Jadi tools WA marketing itu salah satunya itu seperti ini yang saya gunakan saat ini ya. Nah, selain ini tuh ada banyak macam tools WA marketing, tapi semua tools WA marketing pada dasarnya itu fungsi utamanya sama ya. Insya Allah hampir sama semua, yaitu untuk broadcast gitu atau promosi massal. Nah, tapi untuk masing-masing tools WA marketing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri gitu. Lalu selain itu perlu teman-teman ingat tools WA marketing untuk digunakan sebagai promosi massal itu nggak ada yang 100% aman dari banned atau blokir WA gitu. Jadi semua tools WA marketing itu memiliki apa ya namanya ya? Memiliki semuanya memiliki peluang untuk bisa kena banned gitu. Hanya saja beberapa tools WA marketing itu memiliki kelebihan untuk melindungi akun kita dari banned, tapi hanya sebagai minimalisir saja gitu. Tapi nggak bisa 100% melindungi kita dan menjamin kita dari blokir atau banned WA. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya atau kalau ada promosi yang katanya tulis WA marketing anti banned 100% anti banned itu nggak ada ya. Nggak ada 100% anti banned itu nggak ada. Yang ada adalah tools WA marketing yang bisa minimalisir banned. Karena kenapa? Nomor kita kena blokir WA, kena pelanggaran spam WA atau banned itu ada dua hal, teman-teman. Disebabkan karena dua hal. Yang pertama, salah setting tools WA marketingnya. Yang kedua adalah jika ada calon buyer kita yang melaporkan kita kepada WA kalau kita melakukan spam. Nah, itu. Dan kemungkinan kedua ini kan kita nggak bisa prediksi ya teman-teman ya. Kita nggak mengetahui siapa yang melaporkan kita. Dan jika ada banyak orang yang melaporkan akun WA kita, maka akun WA kita kena banned atau kena blokir. Itu. Walaupun kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, gitu teman-teman. Jadi kemungkinan yang kedua ini kita tidak bisa menghindarinya. Walaupun akun kita sudah terlindungi yang namanya perlindungan proxy atau perlindungan WA apapun itu, kalau kalau banyak ya calon buyer kita melaporkan akun kita, ya itu bisa akan menjadi kemungkinan akun kita terkena spam, pelanggaran spam. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya nggak ada tools WA marketing yang 100% bisa menjamin anti spam. Nggak ada teman-teman. Karena ada kemungkinan yang kedua itu. Kemungkinan banyak calon buyer yang melaporkan kita sebagai spam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, gitu ya. Dari tentang tools WA marketing. Jadi kalau ada mungkin di sana pebisnis atau apa gitu ya promosi tools WA marketing terus bilangnya 100% aman dari banned. Nah, itu bisa dikatakan bohong ya teman-teman. Karena tools WA marketing itu nggak ada yang bisa melindungi akun kita 100% aman dari banned itu nggak ada ya. Tapi bisanya itu adalah meminimalisir banned itu. Jadi teman-teman kalau mau memilih tools WA marketing
pilih tools WA marketing yang punya perlindungan proxy agar bisa minimalisir banyak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di webinar ini saya akan memperkenalkan 3 tools WA marketing berbeda. Saya juga akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Oke. Yang pertama, sebelum kita praktekkan langsung dengan tools WA marketing yang saya punya ini, saya akan perkenalkan dulu ya ketiga tools WA marketing. Oke. Nah, oke. Tools WA marketing yang pertama ini adalah Star Sender namanya teman-teman. Nah, Star Sender ini fiturnya itu sama kayak tools WA marketing lain. Ada untuk blast atau promosi massal ya di sini. Nah, promosi massal ada juga untuk pesan otomatis gitu. Cuma kekurangan dari Star Sender ini adalah dia nggak memiliki yang namanya keamanan proxy. Apa itu keamanan proxy? Proxy itu adalah eh, keamanan untuk akun kita agar terhindar dari blokir itu. Untuk minimalisir blokir dari WA. Nah, bagaimana proxy ini bekerja? Jadi proxy ini nantinya akan mengubah lokasi IP WA kita. Bisa dikatakan apa ya istilah mudanya itu kayak mengubah lokasi akun WA kita gitu. Akun WA saya ini kan ada di Indonesia. Nah, kalau kita pasang proxy, maka akun WA saya, misalnya saya pasang proxy di Amerika. Nah, itu akun WA saya akan terbaca berada sebagai nomor di Amerika oleh WA. Nah, itu kalau akun WA saya dibaca sebagai akun WA luar negeri, nah itu akan dibaca oleh WA sebagai akun luar negeri. Nah, itu adalah salah satu hal untuk mengecoh algoritma WA agar kita terhindar dari pelanggaran spam. Gitu. Pelanggaran spam karena ngeblast ya, karena promosi massal. Beda lagi cerita kalau pelanggaran spamnya karena ada yang laporin. Nah, itu beda cerita ya. Itu nggak bisa dihindari gitu. Oke. Nah, untuk Star Sender ini teman-teman, dia nggak memiliki keamanan proxy. Jadi, untuk tools WA marketing yang Star Sender ini, kami tidak menyarankan untuk dibuat atau dimanfaatkan sebagai promosi massal gitu. Star Sender ini di sisi kami ya, di sisi saya dan Kang Bintang itu hanya dimanfaatkan sebagai pesan otomatis. Nah, misalnya teman-teman kalau daftar webinar itu biasanya akan dapat pesan otomatis ya. Nah, itu dari Star Sender ini. Nah, kayak ini. Pesanan order dari Wardono telah selesai. Nah, itu pesan otomatis, teman-teman. Jadi setiap teman-teman habis daftar webinar atau apa membeli produk, nah itu kan teman-teman dapat sebuah pesan ucapan terima kasih ya atau pesanan telah selesai. Nah, itu semuanya pesan otomatis. Bukan apa? Bukan ngetik manual ya itu ya. Itu pesan otomatis gitu. Pesan otomatisnya dari Star Sender ini. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk Star Sender ini kami hanya memanfaatkan sebagai balasan otomatis saja, bukan untuk promosi massal. Itu karena Star Sender ini sangat rawan untuk terkena pelanggaran WA. Nah, untuk tools WA marketing yang kedua, ini ada yang namanya WhatsApp.id. Nah, tulisannya WhatsApp ya, WhatsApp.id gitu. Nah, ini tools WA marketing dari orang lain ya, bukan dari kami. Nah, ini lumayan terkenal ya. Nah, dia WhatsApp itu mengklaim 99% anti banned, teman-teman. Nah, dia nggak mengklaim 100% ya, tapi 99,9%. Jadi ada kemungkinan
0,1%-nya itu kena benefit. Nah, 0,1% yang saya katakan itu adalah jika ada calon buyer yang melaporkan nomor teman-teman ke WA. Nah, itu tidak bisa dihindari. Kalau banyak orang, misalnya orang yang dimaksud itu adalah calon buyer, itu melaporkan nomor teman-teman secara serentak, ya. Misalnya 10 orang melaporkan nomor teman-teman ke WA. Kalau nomor teman-teman itu melakukan spam. Nah, itu nomor akun WA Anda itu akan terkena pelanggaran spam. Walaupun sudah dipasangi keamanan dari WhatsApp gitu ya, tetap akan terkena pelanggaran spam karena itu pelanggaran spamnya dari orang yang melaporkan akun teman-teman gitu. Jadi bukan pelanggaran spam dari kinerja tools AI-nya, tools WA marketingnya, tapi dari karena ada yang melaporkan akun teman-teman gitu. Jadi kalau pelanggaran spam yang disebabkan oleh orang yang melaporkan akun kita, nah itu tidak bisa dihindari kan. Nah, itu yang kenapa nggak ada yang namanya tools WA marketing yang benar-benar 100% anti ban. Nah, ini kenapa saya merekomendasikan WhatsApp. Nah, di sini kita bisa lihat dia tidak mengklaim 100%. Jadi dia bisa dikatakan jujur gitu ya. Jujur teman-teman. Jadi kalau ada tools WA marketing yang sampai berani bilang 100% anti banner, itu menurut saya benar-benar dia berbohong. Nah, jadi perlu dihati-hati ya teman-teman ya. Oke, untuk WhatsApp ini dia itu fiturnya bagus, dia lengkap teman-teman. Dia punya keamanan proxy ya untuk melindungi akun kita pada saat kita melakukan promosi massal. Tapi kelemahan dari WhatsApp ini adalah ini harganya teman-teman. Nah, untuk WhatsApp itu kita hanya bisa memesan paket 3 bulan sama paket 1 tahun gitu. Dan untuk paket 3 bulannya itu harganya sekian. Nah, jadi kalau setelah 3 bulan teman-teman nggak bayar, ya maka tools WA-nya berhenti gitu. Jadi teman-teman itu harus langganan. Per 3 bulan itu segini. Ini ya, bukan yang atas ya. Bukan harga yang atas, tapi yang ini. Nah, per 3 bulan. Ada premium plus sama personal. Kalau personal itu segini. Jadi per 3 bulan itu bayarnya segini. Ini yang di atas ini hanya akumulasi per bulannya gitu. Tapi yang dihitung itu adalah per 3 bulan. Karena paket yang kita pilih itu hanya bisa milih paket 3 bulan sama paket 1 tahun. Jadi yang dihitung yang ini ya teman-teman ya. Yang dihitung. Nah, jadi ini teman-teman kalau beli WhatsApp itu yang paling murah paketnya itu segini per 3 bulannya. Untuk fiturnya itu apa saja? Nah, ini fitur-fiturnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini fiturnya lengkap. Ada untuk flash, ada untuk nomor WA yang lebih dari satu bisa ya, tapi nomornya itu terbatas. Akun WA-nya itu terbatas gitu. Nah, bisa mengirim pesan sampai puluhan ribu kontak ya. Tapi ini kontaknya itu terbatas ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah 10.000 kontak WA atau 10.000 pesan, maka nggak bisa digunakan lagi tokennya. Ibarat kalau kita menggunakan AI tokennya udah habis ya, maka kita harus langganan lagi gitu. Nah, jadi itu kekurangan WhatsApp adalah di harganya yang mahal gitu teman-teman. Tapi kalau untuk fiturnya bagus, lengkap semua, dan dia memiliki keamanan proxy otomatis. Jadi dia itu kita nggak perlu memasang proxy secara manual gitu, karena dia sudah terpasang proxy secara otomatis gitu. Kita tinggal pakai saja. Itu keunggulannya. Untuk kekurangannya ada di harganya teman-teman. Nah, oke, ini kalau WhatsApp ya. Nah, untuk tools WA marketing yang ketiga
Ini adalah WA CRM. Nah, WA CRM ini yang biasa saya gunakan ya, yang biasa kami gunakan. Nah, untuk tampilannya itu ini, teman-teman. Ini tampilan WA CRM. Nah, WA CRM ini adalah yang kami gunakan biasanya gitu, teman-teman. Bentar ya. Oke. Nah, untuk WA CRM ini keunggulannya itu mirip ya, hampir semuanya itu seperti di WhatsApp. Mirip hampir semua fiturnya itu seperti di WhatsApp. Tapi kelemahan WA CRM itu adalah manual. Manual dari segi pada saat pemasangan proxy gitu. Jadi setiap kita mau promosi massal, kita harus eh, memasang proxy secara manual dulu. Dan juga selain itu, selain pemasangan proxy yang manual, untuk pengaturannya itu juga manual. Untuk pengaturan yang lainnya, seperti batas-batas berapa kita harus promosi setiap hari itu berapa, nah itu kita harus settingnya manual juga. Gitu. Nah, oke. Ini saya akan jelaskan ya fitur-fiturnya. Di WA CRM ini saya jelaskan singkat ya fiturnya. Nah, ini ada yang pertama itu filter obrolan. Nah, ini fiturnya itu adalah untuk kita bisa mengecek semua obrolan ya, atau obrolan belum dibaca. Nah, ini kita bisa filter mana saja obrolan yang belum kita baca ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah mencari gitu. Atau tentang grup juga ya. Nah, ini filter obrolan. Oke. Cuma ini jarang saya pakai ya. Untuk karena filter obrolan ini bisa dilihat untuk melihat-lihat gitu, untuk melihat pesan mana yang belum dibaca, pesan mana yang sudah dibaca gitu. Nah, untuk fitur yang kedua ini ada fitur broadcast-nya. Nah, ini fitur broadcast yang setiap hari saya pakai ya untuk promosi WA gitu. Untuk fitur broadcast di WA CRM ini kita bisa memanfaatkan totalnya 5 fitur ya. Itu ada kontak. Nah, kontak ini adalah kita promosi massal ke kontak WA yang sudah kita simpan. Atau kontak WA yang kita itu saling simpan, teman-teman. Nah, lalu ada label. Nah, kalau label ini adalah kontak WA untuk yang ada di WA CRM. Untuk di WA bisnis ya. Kalau teman-teman punya WA bisnis, nanti di situ kan ada yang namanya fitur label. Nah, fitur label ini adalah untuk eh, WA bisnis gitu. Lalu ada yang namanya anggota grup. Nah, kalau anggota grup ini adalah kita mengirim pesan promosi ke para anggota grup atau para member yang ada dalam grup itu. Nah, untuk para member yang ada dalam grup itu kita bisa mengirim pesan promosi ke grup orang lain gitu. Misalnya kayak eh, grup orang lain yang ini ya. Ini saya bisa apa mengirim pesan promosi ke grup orang lain ini. Jadi walaupun kita bukan adminnya ya, bukan admin atau hanya sebatas member, kita bisa mengirim pesan promosi ke para kontak WA yang ada di grup orang lain ini gitu. Nah, itu kalau broadcast anggota grup. Lalu ada juga broadcast grup. Nah, kalau broadcast grup ini adalah mengirim pesan dalam grup seperti yang saya tadi lakukan ya pada saat mengirim pesan ini. Nah, ini pesan grup teman-teman. Ini saya lakukan pesan grup dan ada yang namanya setting tag everyone. Tag everyone itu meng-tag semua member yang ada dalam grup. Nah, jika teman-teman itu dapat notif, mungkin Nia Fadila
menyebut nama Anda gitu ya di dalam grup gitu. Nah, itu saya memakai yang namanya fitur Tag Everyone dari WA CRM ini. Gitu. Jadi kita bisa memanggil semua anggota yang ada di grup. Gitu teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ada ini, unggah Excel. Nah, unggah Excel itu maksudnya adalah mengirim pesan ke nomor WA yang sudah disimpan dalam file Excel. File Excel itu seperti ini. Bentar ya. Bentar, ini saya coba. Nah, file Excel itu seperti ini. Nah, nah, ini file Excel. Jadi kita itu bisa mengirim pesan ke nomor WA yang sudah disimpan dalam file Excel. Nah, nah, fungsinya kita menyimpan nomor WA ke dalam file Excel ini fungsinya untuk apa? Kan sama aja gitu. Nah, kan bisa ya kita apa, mengirim pesan melalui anggota grup kan bisa. Nah, fungsinya kita nyimpan file Excel ini untuk apa? Yaitu untuk scrap. Scrap itu adalah mengambil nomor WA orang lain dari grup orang lain gitu. Jadi kita mengambil nomor WA anggota grup orang lain gitu. Untuk kita untuk kita kirimkan pesan promosi melalui akun kita tanpa kita harus login dulu atau masuk ke grup tersebut. Nah, contohnya ini ya, teman-teman bisa lihat, ini akan saya praktekkan ya, contohkan. Teman-teman bisa lihat di atas, ini kan ada, maaf, ini ada 3 akun WA saya ya, Nia, admin 1, sama admin 2. Nah, untuk akun saya yang bernama Nia ini adalah nomor WA utama saya. Nah, untuk WA utama ini nggak saya jadikan sebagai akun WA untuk flash atau promosi massal gitu. Karena saya nggak mau nomor utama saya ini terkena blokir ya. Jadi nggak akan saya gunakan sebagai promosi. Yang saya gunakan sebagai promosi itu adalah admin 1 sama admin 2. Nah, admin 1 sama admin 2 ini saya nggak gabung ke grup orang lain yang sebagai target promosi saya gitu. Agar nggak kebanyakan grup ya. Nah, jadi saya untuk admin 1 sama admin 2 ini saya nggak gabung ke grup orang lain yang menjadi target saya. Jadi untuk gabung ke grup itu saya hanya manfaatkan akun utama saya untuk sebagai member dari grup orang lain gitu. Nah, ini saya nanti file Excel yang sudah menyimpan nomor dari grup orang lain itu bisa saya gunakan untuk akun WA yang ini. Nah, jadi untuk WA yang ini kan saya nggak gabung ke grup orang lain. Nah, kalau kita pakai anggota grup itu nggak bisa. Kalau anggota grup itu kita syaratnya harus gabung grup dulu. Nah, tapi kalau kita unggah Excel, kita bisa mengirim nomor yang ada di grup orang lain tanpa kita harus gabung ke grup tersebut dulu gitu. Jadi itu manfaatnya. Kenapa saya mengambil nomor dari grup orang lain? Jadi biar nomor saya yang satunya itu ini nggak perlu susah-susah untuk gabung ke grup dulu baru bisa ngeblast. Jadi nomor saya yang khusus untuk blast ini bisa langsung ngeblast tanpa harus gabung ke grup dulu. Jadi gitu teman-teman. Oke, ini akan saya praktekkan ya untuk ngeblastnya. Nah, saya akan ngeblast memakai admin 1 ya. Nah, oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, sebelum flash untuk pakai WA CRM ini, kita perlu yang namanya memasang proxy. Cara pasangnya itu seperti ini, teman-teman. Kita klik akun, lalu kita klik bongkar ya. Nah, membongkar ini kita nonaktifkan sementara. Nah, kita klik pengaturan. Nah, ini
adalah kolom proksinya. Untuk mendapatkan proksinya itu di mana? Kita ke sini, teman-teman. Nah, ini webshare.io ya. Kalau teman-teman cari di Google itu namanya webshare.io. Nah, ini ya, webshare.io. Lalu nanti teman-teman itu daftar pakai akun Gmail ya. Daftar pakai akun Gmail. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman akan mendapatkan 10 proxy gratis. Nah, ini adalah alamat proxy gratis ya. Ini alamatnya, ini port, username, dan passwordnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat country atau negaranya gitu. Nah, ini adalah proxy yang akan melindungi akun kita. Nah, untuk memasangnya di WA CRM tadi, teman-teman tinggal klik saja ini. Nah, setelah muncul tulisan copy, copy itu langsung ke sini ke WA CRM lagi. Nah, kita paste ya. Nah, lalu bawahnya ini pelabuhan ya atau port. Ini sudah urut ya teman-teman. Tinggal urutkan saja port atau pelabuhannya. Nah, lalu username juga. Nah, yang terakhir password ya. Nah, kalau sudah semua, teman-teman jangan lupa ini dicentang. Lalu klik dulu uji koneksi. Nah, jika statusnya sudah oke, kita bisa klik simpan. Nah, kalau sudah ini kita tutup, lalu kita klik memuat ya. Kita aktifkan lagi akunnya. Klik memuat. Nah, ini kita tutup. Kita lihat ke admin satu. Kita tunggu dulu akunnya aktif kembali ya. Oke. Nah, oke, ini akunnya sudah aktif. Nah, kita sekarang bisa memulai flash atau broadcast atau promosi massal. Oke, ini akan saya contohkan. Misalnya saya akan flash promosi salah satu produk dari di rumaja.com ya. Misalnya otak AI namanya. Bentar, ini saya sudah siapkan eh, promosinya ya. Nah, bentar, oke, sebelum kita mulai ngeblas, di sini saya juga akan menjelaskan salah satu fiturnya. Nah, di sini teman-teman itu pada saat kita ngeblas itu ada yang namanya name ya. Nah, bisa teman-teman lihat di dalam pesan blastnya itu ada yang namanya name dalam kurung kotak name. Name ini adalah fitur teman-teman ya, bukan asal, tapi ini adalah kode kode kita untuk memanggil nama kontak WA calon bayar kita. Gitu. Kalau calon bayar kita itu di WA-nya itu dia memasang nama, maka namanya akan terpanggil. Tapi kalau calon bayar kita itu enggak memasang nama, yang terpanggil adalah nomor WA-nya. Gitu. Oke, sebagai pembuka ini saya ini ya pembuka untuk kirim pesan blastnya, saya salam dulu sama minta izin ya. Nah, ini cuma sebagai tata krama ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun kita mengirim pesan promosi
itu ke nomor WA yang tidak kita kenal gitu. Agar ini untuk menjaga tata krama ya. Ini juga bisa kita bisa bermanfaat untuk kita agar kita itu dilaporkan, nggak gampang dilaporkan orang sebagai akun spam. Jadi kita dalam pesan WA kita, saya sarankan itu untuk memasang ini salam dan izin seperti ini ya, agar kita bisa dapat respon yang baik gitu. Jadi nggak dikit-dikit ada yang laporin, dikit-dikit ada yang laporin. Kalau sering ada yang laporin, maka akun kita sering kena blokir. Kan sayang jadinya. Percuma kita pakai tools WA yang mahal, tapi kalau banyak yang laporin akun kita, ujung-ujungnya kita kena banned juga. Gitu. Jadi menjaga tata krama seperti ini juga penting untuk ngeblast ya. Hmm. Agar akun kita itu nggak dilaporkan sama calon buyer kita. Gitu. Oke, di sini sebelum ngeblast ini kita perlu menampilkan media juga. Jika dalam promosi itu teman-teman punya media dalam bentuk foto atau video, bisa ditambahkan ya. Oke, ini saya akan menambahkan media dalam bentuk video ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah siapkan. Nah, ini saya akan memasang video ini. Ini kita centang. Nah, lalu di sini tuh ada aturannya teman-teman. Untuk media itu aturannya itu ada batasan. Batasan adalah ukuran filenya atau ukuran medianya. Ukurannya itu maksimal 12 MB. Jadi kalau media yang kita promosikan, misalnya foto atau video, itu ukurannya lebih dari 12 MB, itu nggak bisa. Gitu. Jadi medianya itu minimal harus kurang dari 12 MB. Ini kan saya tadi mengirim video ya. Untuk mengetahui ukuran videonya berapa, bisa kita lihat di sini. Nah, itu ada tulisan size ya teman-teman ya. Itu adalah tulisan size 8,63 MB. Nah, di bawah berarti itu kita apa medianya itu sudah di bawah 12 MB, makanya bisa dipasang gitu. Tapi kalau medianya lebih dari 12 MB, misalnya nah kayak ini 56,1 MB. Nah, ini nggak bisa nih. Kalau video yang ini nggak bisa dipasang. Yang bisa dipasang adalah yang kurang dari 12 MB ukurannya. Oke, itu aturan ukuran media. Nah, setelah kita pasang media, pasang teks iklannya, kita sekarang menuju ke tempat nomor calon buyer kita. Nah, di sini saya memakai Excel ya, file Excel, karena nomor calon buyer saya itu ada di file Excel semua. Nah, ini file-file Excel yang isinya nomor calon buyer saya ya. Misalnya saya akan ke mana ya? Dari ini saya pilih dulu grup yang sekiranya bisa terkait AI ya. Kita akan coba Rich Creator dulu. Nah, ini tinggal pilih. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga nih soal nomor juga, soal jumlah nomor blast ya. Ini untuk soal jumlah nomor blast ini kita perlu mengukur, nggak bisa langsung semua dikirim. Kita perlu mengukur daya tahan akun WA kita dulu. Nah, untuk akun WA saya yang admin satu ini masih baru, jadi masih perlu pemanasan gitu. Pemanasan ini fungsinya untuk apa? Agar kita nggak terdeteksi sebagai spam. Akun WA baru ya, akun WA baru itu sangat lemah pertahanannya, pertahanannya gitu ya, masih sangat lemah.
dan butuh pemanasan. Karena sangat lemah, itu kalau di promosi flash itu masih sangat rawan terkena blokir. Itu. Makanya di sini kita pasang dulu aturan. Karena masih nomor baru, kita butuh pemanasan dulu. Pemanasannya adalah kita kirimkan ke sedikit nomor. Misalnya ke 10 nomor dulu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini saya akan kirim ke 10 nomor ini dulu ya, sedikit nomor dulu. Karena ini akun masih baru. Untuk nomor yang sisanya ini kita blok dan kita hapus. Nah, ini untuk menjaga agar akun kita itu nggak kena banned ya teman-teman ya. Agar aman gitu. Karena akun WA saya yang ini juga masih baru. Oke. Lalu selain jumlah nomor, kita perlu memperhatikan yang namanya jeda. Ya, ini ya, yang di bawah ya. Jeda antara setiap pesan. Ini untuk nomor baru itu saya itu paling aman itu kadang ini pakai 100 200 ya. Tapi eh, karena ini masih sangat baru ya, ini saya bisa pakai ini. Ya mungkin memang agak lama teman-teman. Butuh kesabaran karena bagaimanapun kita memakai tools WA yang manual gitu. Yang proksinya itu melindungi kita secara manual, bukan otomatis. Kalau mungkin WhatsApp tadi ya itu mungkin akan lebih aman gitu. Untuk settingan kurang dari segini ketikannya. Ini untuk settingan untuk akun paling baru ya segini. Jadi mungkin pesannya itu akan terkirim 5 sampai 5 menitan lebih ya setiap pesan ya. Memang terbilang lama gitu. Tapi ya kalau kita mau main aman ya kita harus bersabar gitu. Makanya untuk promosi itu kalau kalau kita mau main harga murah, harga ramah di kantong, tapi mau main aman ya kita harus bersabar gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jedanya ini kurang dari segini boleh. Tapi lihat dulu akun WA-nya itu masih baru atau sudah lama. Kalau akun WA-nya sudah berumur misalnya lebih dari seminggu, nah boleh. Ini jedanya itu dikurangin, boleh. Tapi kalau bisa mentok itu paling mentok itu jeda waktunya itu paling aman mentok itu antara segini ya. Kalau paling mentok 100 200. Saya biasanya itu jeda paling mentok itu 100 200 teman-teman. Walaupun kalau akun saya itu sudah lama misalnya sudah berumur 1 bulan, 2 bulan atau bahkan 3 bulan itu paling mentok saya itu di detik ini 100 200 dan untuk 11 nomornya itu 50 nomor. 50 nomor dengan jeda 100 200. Itu saya paling mentok. Kalau kurang dari durasi ini saya nggak berani karena bakal kena rawan banned atau rawan pelanggaran spam gitu. Ini main aman gitu. Tapi karena ini akun saya masih sangat baru yang ini, saya kasih setting seperti ini dulu. 10 nomor 200 sampai 400. Karena di sini saya mau main aman ya. Yang penting promosi kita, produk kita itu tersampaikan gitu. Nah, oke, kita langsung mulai plus ya. Nah, ini teman-teman. Oke. Lalu di sini WA CRM ini kelemahannya itu juga ada lagi ya kelemahannya, ya. Dia nggak bisa ditinggal. Maksudnya gimana? Pada saat kita proses nge itu syaratnya laptop kita ini harus tetap hidup. Nggak boleh dimatikan dan kita nggak boleh keluar dari WA CRM. Ini ngeklik tanda X ini pojok ini kita nggak boleh. Jadi harus benar-benar ditungguin. Kalau dan laptopnya harus tetap hidup. Kalau teman-teman mau browsing kemanapun nggak apa-apa gitu. Kalau ditinggal browsing kemanapun nggak apa-apa.
Yang penting aplikasi WA CRM-nya jangan ditutup dan laptopnya juga nggak boleh mati. Kalau laptopnya ditidurkan gimana? Tetap nggak boleh, teman-teman. Itu akan berhenti. WA CRM-nya nanti akan berhenti. Jadi benar-benar laptop ini harus tetap hidup. Gitu. Nah, itu kekurangannya ya. Hmm. Nanti kalau teman-teman mau tools ya marketing yang lebih nggak mau ribet ya, nggak mau manual, terus keamanannya lebih terjamin atau nggak mau WA CRM kayak WA CRM yang mengharuskan kita harus hidup terus ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai WhatsApp gitu. Cuma WhatsApp ini bukan produk kami ya. Kami nggak menyediakan bimbingan untuk WhatsApp. Karena ini bukan produk kami yang kami pasarkan juga ya. Jadi ini kami apa nggak ada bimbingan. Kalau teman-teman mau beli WhatsApp, ya maka teman-teman kalau mau bertanya soal WhatsApp, teman-teman tanyanya ke admin WhatsApp sendiri ya, bukan saya atau admin kami yang lain seperti Bang Maman atau Kang Asep ya, bukan ya. Karena ini bukan produk yang kami pasarkan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin punya tools WA marketing yang bisa digunakan lebih praktis ya, keamanannya lebih aman dan bisa ditinggal pada saat broadcast gitu. Terus keamanan proksinya itu bisa berjalan secara otomatis tanpa harus pasang manual seperti tadi. Nah, itu saya rekomendasikan WhatsApp itu. Cuma kelemahannya di sini adalah harganya, teman-teman ya. Harga yang relatif mahal gitu. Jadi teman-teman harus selalu siap budget segini per 3 bulan gitu ya. Atau paling murah segini per 3 bulannya gitu. Jadi kalau teman-teman mau tools WA marketing yang murah, nah teman-teman bisa pakai WA CRM. Untuk tools WA marketing yang paling murah dan fiturnya lengkap itu cuma WA CRM ya teman-teman ya. Yang saya tahu. Kalau tools WA marketing yang lain saya kurang tahu ya. Keamanannya juga yang menurut saya masih bagus itu WA CRM. Yang penting teman-teman atuhi aturan broadcastnya, setting aturannya dengan baik ya. Mulai dari setting jumlah nomor sampai setting jeda waktunya. Selama nggak melanggar ketentuan itu insya Allah bisa minimalisir terjadinya blokir. Yang penting nggak ada yang melaporkan nomor teman-teman gitu. Makanya di sini saya menerapkan tata krama seperti ini ya. Tata krama pembuka seperti ini. Nah, agar kita mendapat respon yang baik juga gitu. Jadi nggak terhindar dari eh, apa dilaporkan sebagai spam gitu. Soalnya kadang pasti ada aja ya calon buyer kita itu yang nggak suka dikirim promosi itu ada aja. Dan mungkin walaupun kita sudah promosi sesopan ini pun mungkin ada aja yang tetap melaporkan kita. Tapi paling enggak itu dengan kita berkomunikasi secara sopan, paling enggak itu masih bisa diminimalisirkan ya. Itu. Dan kita promosinya juga nggak terus-terusan. Misalnya saya hari ini kan promosi ke nomor ini, bentar ini saya blur dulu. Misalnya saya promosi ke nomor ini ya pada hari ini, besoknya saya nggak akan promosi lagi ke nomor ini, gitu. Jadi nggak setiap hari jangan promosi ke nomor yang sama terus. Nanti calon buyer kita itu nanti akan merasa terganggu sebagai spam pastinya. Jadi kalau mau promosi ya sekarang ke nomor ini, besoknya ke nomor yang beda lagi. Makanya kita perlu database yang banyak gitu. Kalau kita hari ini promosi ke nomor ini, besoknya ke nomor ini lagi, ya jelas itu akan sangat mengganggu calon buyer kita ya. Kita kalau promosi ke nomor yang sama, paling enggak jedanya agak lama lah, mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin bahkan 1 bulan sekali.
atau minimal 1 minggu sekali gitu ya. Tapi promosinya kalau bisa produk yang berbeda sih gitu. Nah, itu juga lebih baik lagi gitu agar tidak terkesan spam gitu teman-teman. Dan itu juga teknis untuk agar kita minimalisir dilaporkan sama calon buyer kita. Itu. Oke. Lalu di sini untuk fitur WA jarak yang lain itu juga ada balasan otomatis. Ini juga ada, cuma kelemahan cuma ini untuk balasan otomatis WA jarak ini nggak saya gunakan ya, karena terkait kelemahan WA jarak ini yang nggak bisa berjalan kalau nggak hidup terus laptopnya, jadi bahkan balasan otomatis pun akan berhenti berjalan kalau laptop kita dalam keadaan mati gitu. Nah, ya itu Bu Sri, itu lebih baik gitu. Jadi nggak bisa promosi terus-menerus ke nomor yang sama ya, agar kita nggak mengganggu gitu. Kalau setiap hari, sekarang saya kan promosi ke nomor ini ya, 27641. Besoknya saya promosi ke nomor ini lagi. Nah, itu saya mengganggu gitu. Jadi mungkin saya akan promosi ke nomor ini lagi eh, setelah sekian beberapa, paling nggak minimal mungkin 1 minggu kemudian gitu ya. Atau mungkin bisa jadi 2 minggu kemudian gitu. Tergantung saya eh, promosinya ke banyak nomor kemana gitu. Iya, benar Bu Sri. Nah, kecuali kalau kita punya grup ya, grup yang dimana kita itu ngelola kayak grup belajar AI, itu kan sudah anggota kita kan, member kita. Jadi wajar kalau kita mengirim pesan promosi setiap hari di grup itu wajar. 1 atau 2 atau 3 pesan paling mentok ya, 3 pesan promosi, atau paling mentok mungkin 4 pesan promosi juga gitu. Nah, itu nggak apa-apa setiap hari. Itu kan grup kita ya. Nah, kalau grupnya nggak ada promosi sama sekali, setiap hari juga akan sepi. Kalau dalam grup boleh, tapi kalau untuk WA Japri kayak gini, itu jangan setiap hari. Harus ada jeda waktunya gitu. Minimal seminggu sekali gitulah. Ke nomor yang sama gitu. Nah, oke. Oke, fitur selanjutnya itu ada grup keamanan. Cuma ini tahu keamanan grup ya. Ini jika kita pasang misalnya aturan anggota grup nggak boleh mengirim link. Nah, itu kalau ada anggota grup mengirim link, sebuah link aktif, nah dia akan dapat peringatan atau bahkan dia akan ditendang dari grup secara otomatis gitu. Cuma ini nggak saya pasang ya, biar grupnya fleksibel aja gitu. Nggak perlu saya pasang untuk keamanan grup. Nah, ini juga ada jadwal. Ini jadwal pesan ya maksudnya ya. Nah, ini kadang saya itu eh, kalau mau ngirim promosi apa pesan webinar itu kadang saya pakai jadwal teman-teman biar nggak lupa gitu. Kalau saya misalnya mau rencana kirim pesan promosi promosi sekitar jam 8 pagi atau jam 7 pagi biar nggak lupa, saya pakai jadwal. Tapi tetap laptop saya itu masih dalam keadaan hidup. Tapi kan karena saya takut lupa karena pada saat itu saya lagi kerjakan hal lain pakai laptop. Biar saya nggak lupa promosinya, saya pakai jadwal gitu untuk promosiin webinarnya di grup itu. Nah, di sini juga ada pengingat ya. Ini nggak pernah saya pakai ya. Saya kurang tahu. Lalu ini juga ada balasan cepat. Nah, ini ada data extraction. Nah, data extraction ini saya gunakan terus. Nah, data extraction ini kita adalah fungsinya mengambil nomor WA dari grup orang lain. Nah, ini data extraction ini yang saya gunakan untuk mengekstrak nomor menjadi file Excel tadi ya. Nah, misalnya, nah, bentar mana tadi? Ini saya biasa pakai ini.
Akun saya yang Nia ini kan bisa dikatakan sebagai akun pengumpul grup ya, pengumpul grup, pasukan pemburu grup gitu ya, pemburu database calon buyer grup. Nah, ini saya mengambil nomornya dulu. Nah, kita klik ini ya, kita klik grup. Lalu saya akan pakai semua angka dari grup tertentu. Nah, ini kan muncul grup-grup yang saya gabung di dalamnya. Tinggal kita pilih grup mana yang mau dikeluarkan data nomornya gitu. Misalnya grup ini ya, kita ekspor. Kalau sudah dicetak kita ekspor. Nah, ini loadingnya agak lama kadang. Ini karena sinyal internetnya saya ini. Oke. Ini juga karena sinyal internet dan bisa juga karena di dalam grup tersebut itu anggotanya sudah banyak sekali. Biasanya kalau grupnya yang anggotanya itu sudah banyak, bisa sampai lebih dari 500 itu kadang lamban gitu loadingnya. Karena dia lagi sedang membaca nomor grupnya gitu. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Nah, nah oke. Ini sudah muncul ya. Di sini teman-teman bisa kasih nama saja biar gak bingung. Apa itu waiting list reach affiliate. Ini saya akan ubah namanya biar saya tahu ini grup apa gitu. Apa tadi? Reach affiliate. Oke. Nah, nah, ini filenya tersimpan di sini ya. Nah, ini ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa mulai nge-flash pakai akun yang satunya gitu. Akun WA kita yang kita khususkan sebagai pasukan promosi gitu ya istilahnya. Jadi akun utama saya itu sebagai pasukan pemburu database, akun saya yang satunya ini sebagai pasukan promosinya gitu. Nah, baru tadi kita bisa ambil unggah Excelnya tadi. Nah, ini ya tadi ya waiting list reach affiliate. Nah, tuh banyak ya anggota grupnya. Makanya tadi ekspornya agak lama tuh. Nah, teman-teman seperti yang saya katakan kalau akun baru itu kita perhatikan dulu jumlah nomor yang mau kita kirimkan pesan gitu. 10 nomor aja dulu karena ini akun masih sangat baru gitu ya. Untuk nomor yang lain tinggal kita blok semua ya, lalu kita hapus gitu. Nah, kita blok semua lalu kita hapus, kita sisakan segini dulu. Seperti kayak tadi ya prakteknya ya. Nah, lalu selain itu ada yang namanya filter nomor WhatsApp. Ini kurang tahu ya, ini untuk apa gunanya ya? Karena masih apa nggak pernah saya pakai ini. Mungkin untuk mengetahui nomor WhatsApp yang itu ya yang sudah nggak aktif ya. Oke, ini saya nggak pernah pakai yang ini, jadi karena saya belum membutuhkannya ya. Lalu kita ada utilitas grup. Nah, utilitas grup itu adanya grup yang kita kelola sendiri ya. Ada penggabung grup, ada penghancur grup, ada manajemen grup. Nah, utilitas grup ini bagi grup yang kita kelola sendiri, yang kita di dalamnya itu adminnya.
Misalnya penggabung grup ini saya menggabungkan grup belajar AI sama grup kelas super AI misalnya. Jadi anggota grup dari belajar AI sama anggota grup dari kelas super AI itu akan jadi satu gitu. Nah, itu penggabung grup. Hancur grup ini kita untuk menghapus grup yang sudah kita nggak pakai, yang sudah nggak aktif gitu. Tapi kita di sini kita harus jadi adminnya ya. Ini bagi kita yang sudah jadi admin gitu. Kita kalau lagi menghapus grup kan kita biasanya harus mengeluarkan satu-satu anggotanya. Nah, tapi kalau pakai WA CRM, kita bisa menghapus grup yang kita inginkan tanpa harus mengeluarkan satu persatu anggotanya gitu. Nah, yang terakhir ada alat. Nah, ini ada pengaturan blur ya. Kayak ini, saya bisa mengeblur pesan atau mungkin nomor WA calon buyer ya. Ini nomor WA calon bayarnya ini saya agar nanti pada saat ini rekamannya dikirim ke YouTube tidak terkena pelanggaran gitu. Pelanggaran privasi karena bagaimanapun nomor WA ini kan privasi. Jadi ini saya blur gitu. Lalu di sini ada terjemahan pesan ya. Terjemahan pesan ini jika kita punya pesan dari luar negeri, ya misalnya calon buyer dari luar negeri, nah kita pakai fitur ini. Jadi kalau misalnya ini ada calon buyer ya, calon buyer kita mengirim pesan bahasa asing, kita nggak perlu repot-repot ke Google Translate untuk mengartikan satu persatu. Karena di sini sudah ada fitur terjemahkan pesan otomatis. Jadi setiap pesan dari bahasa asing masuk, itu akan terjemahkan secara otomatis. Gitu. Lalu yang terakhir ada tanda tangan pesan. Tanda tangan pesan ini, jika kita ingin mengirim pesan yang di bawahnya itu terdapat tanda tangan kita atau nama kita. Misalnya saya lagi pesan broadcast kayak gini, terus di bawah sendiri pengen ada tanda tangan seperti salam Nia admin gitu ya. Nah, itu pakai tanda tangan pesan. Jadi setiap pesan yang kita kirimkan itu akan secara otomatis terisi tanda tangan nama kita gitu. Nah, itu fitur-fitur dari WA CRM ya, teman-teman ya. Dan juga fitur dari tools WA marketing yang lain. Bagi teman-teman yang ingin promosinya lebih untuk promosi WA itu lebih praktis, itu teman-teman bisa pakai tools WA marketing yang seperti ini, WA CRM, WhatsApp, atau Star Sender. Cuma Star Sender ini nggak disarankan ya, masih tidak disarankan. Yang disarankan itu adalah WA CRM dan WhatsApp itu. Tapi kalau WA CRM ini keunggulannya itu adalah harganya yang relatif murah. Nah, cukup sekali bayar, harganya cuma 99.000 dan lisensinya bertahan sampai 2 tahun. Jadi bayar lisensinya itu 2 tahun sekali. Dan itu pun nggak bayar 99.000, tapi bayarnya kalau nggak salah ya, kalau harganya masih tetap itu cukup 25.000 untuk perpanjangan lisensi. 99.000 ini adalah harga lisensi ditambah dengan harga pembelian untuk toolsnya itu. Makanya di harga awal itu teman-teman beli itu 99.000. Tapi kalau untuk perpanjangan lisensinya 2 tahun sekali, itu cukup 25.000. Jadi setiap 2 tahun sekali itu cukup bayar 25.000. Murah banget kan ya. Seharga kopi cappuccino 25.000 itu dapat tuh. Seharga kopi ya, teman-teman. Kopi di kafe 25.000. Nah, untuk harga lisensi 2 tahun gitu ya. Nah, sangat murah. Tapi ya itu tadi kekurangan WA CRM ya. Kekurangannya yang mungkin cukup mengganggu ya. Eh, kita kalau ngeblas atau promosi itu WA CRM nggak bisa ditinggal.
aplikasinya harus nyala terus, dan resikonya adalah laptop kita harus nyala terus-menerus gitu. Itu kekurangan mungkin yang bagi saya kekurangan yang cukup besar ya. Tapi di balik satu kekurangan yang cukup besar itu bisa tertutupi dengan eh, fitur yang lengkap dari WA CRM ini gitu. Terutama bagi kita yang mau nge secara otomatis atau ingin membagikan jadwal pesan secara otomatis, itu sangat membantu gitu. Daripada kita harus mengirim pesan secara manual. Misalnya jam sekarang kirim pesan, rencananya 10 menit ke depan mau kirim pesan lagi, cuma lupa karena kesibukan kita, akhirnya pesan nggak terkirim-terkirim. Akhirnya rencana mau dalam 1 hari terkirim 100 pesan, rencana dalam 1 hari misalnya terkirim 50 pesan, malah cuma terkirim 10 pesan, karena kita nggak ada waktu untuk ngirim pesan manual, karena lupa atau apa gitu ya. Tapi kalau WA CRM ini, kita bisa mengirim 1 kali pesannya, tapi WA CRM akan mengirimkan pesan ke puluhan nomor yang kita targetkan. Dan yang pastinya dengan aturan yang sudah ditetapkan seperti tadi ya. Nah, tapi memang butuh kesabaran ya, karena WA CRM ini juga nggak bisa ditinggal. Nah, maksudnya itu laptopnya harus nyala terus seperti ini gitu. Oke, itu ya teman-teman ya untuk webinar malam ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, menyempatkan hadir. Kita akan bertemu kembali di webinar-webinar yang akan datang. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.